Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua, tabi pun, ya pun. Yang saya hormati adik-adik peserta mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Mitra Indonesia. Hari ini kita akan melakukan pembahasan beberapa materi tambahan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai model pengembangan perangkat lunak yang sudah kita berikan pengantarnya sebelumnya. Ada beberapa referensi buku yang kita gunakan. Yang pertama adalah perancangan dan pengembangan sistem informasi berbasis Chrome. Kemudian ada software engineering, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, serta ada experimentation in software engineering yang kita gunakan. Kemudian ada beberapa referensi jurnal atau paper yang kita gunakan. Ada beberapa merupakan paper yang saya susun pada beberapa tahun yang lalu mengenai bidang yang sama terkait dengan software engineering atau beberapa software yang dibuat serta beberapa jurnal rujukan lainnya. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai model perangkat lunak. Secara umum, apa itu model perangkat lunak adalah sebuah model atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC atau Software Development Life Cycle adalah sebuah blueprint atau kerangka kerja konseptual yang menguraikan proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Model ini menyediakan pendekatan langkah demi langkah membantu tim pengembang dalam merencanakan, merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak secara efisien. Kemudian tujuan dari model perangkat lunak itu apa? Ada 4 yang menjadi tujuan utama dalam model perangkat lunak. Yang pertama adalah bicara mengenai struktur dan organisasi. Ini adalah memberikan struktur yang jelas untuk seluruh proses pengembangan, kemudian memastikan setiap fase dilakukan secara sistematis. Lalu yang kedua mengenai manajemen proyek, yaitu membantu tim untuk tetap fokus dan terorganisir, mengelola pekerjaan secara efektif. Lalu yang berikutnya adalah mengenai kualitas produk, yaitu memastikan perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kualitas tinggi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Serta yang terakhir adalah mengenai fleksibilitas, yaitu model yang berbeda menawarkan tingkat fleksibilitas yang bervariasi untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan proyek. Lalu jenis-jenis model perangkat lunak apa saja? Beberapa hal akan saya paparkan beberapa model perancangan perangkat lunak yang familiar di beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah model waterfall menggunakan pendekatan sequential linear, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Kemudian cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan tidak banyak perubahan. Secara skema itu dapat dilihat rekan-rekan. Yang pertama adalah requirement analyze, kemudian system design, implementation, integration, and testing, lalu deployment and maintenance. Jadi hal ini yang kita lakukan saat rekan-rekan membangun software atau sistem berbasis model waterfall. Yang kedua adalah model V. Sebenarnya mirip dengan model waterfall, tetapi menekankan fase pengujian dan validasi, mengikuti bentuk V, di mana pengujian dilakukan secara paralel dengan pengembangan. Pada sebelah kiri kita bisa melihat di situ ada requirement gathering yang akan terhubung dengan acceptance testing, lalu sistem analis terhubung dengan sistem testing, lalu software design terhubung dengan integration testing, kemudian modul design terhubung dengan unit testing. Kemudian di mana coding menjadi base utama saat penyusunan tersebut. Apa korelasinya dengan antar kiri ke kanan? Masing-masing step akan dilakukan pengujian secara langsung. Misal seperti sistem analis, kemudian akan langsung dilakukan sistem testing, di mana keduanya memiliki perbedaan. Dari sisi yang sebelah kiri ada verification phase, kemudian setelah dilakukan testing maka ada validation phase. Lalu yang ketiga adalah model agile. Ini adalah pendekatan yang berfokus pada penyampaian perangkat lunak secara berkala dalam sprint dan adaptif, sangat fleksibel terhadap perubahan persyaratan. Ini ada beberapa hal yang bisa dipahami. Ini rutenya dari plan, design, kemudian develop, test, deploy, kemudian review, lalu launch.
Ini beberapa hal model yang bisa dilakukan sesuai dengan step pada model Egel. Lalu yang berikutnya adalah model spiral. Model spiral ini sebenarnya adalah model iteratif yang digerakkan oleh resiko di mana setiap siklus mengembangkan prototipe dan mengevaluasi risiko untuk mengatasi masalah terbesar yang menyebabkan kegagalan. Pada model spiral ini ada plan, kemudian evaluate, engineering, dan kemudian ada risk analyze. Di sini banyak step yang dilakukan adalah pada fase risk analyze dan engineering. Misal di engineering, rekan-rekan bisa lihat di situ ada design, coding, integration, testing, dan implementation. Polanya mirip, namun struktur pengerjaannya dapat berulang kalau kita lakukan spiral. Seperti di risk analyze, ada risk management, kemudian ada prototypes. Yang berikutnya adalah model RID atau Rapid Application Development, bertujuan untuk mempercepat pengembangan melalui penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali dengan iterasi yang cepat. Biasanya step yang dilakukan adalah requirement planning, kemudian setelah itu tahap user design, di mana meliputi prototyping, test, dan refine. Setelah itu dibangun, di construction, kemudian di cut over atau diimplementasikan ataupun tidak digunakan software tersebut. Itu mengenai RAD. Secara teoritis, beberapa metode tersebut yang telah kita pelajari bersama, rekan-rekan juga dapat menggunakan theoretical tersebut dalam implementasi. Secara study case, saya berikan satu contoh untuk penggunaan dalam metode waterfall. Study case-nya adalah pengembangan sistem informasi kepegawaian di instansi pemerintah. Tujuan proyeknya apa? Yaitu membangun sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK untuk mengelola pegawai, data presensi, pegawai, penilaian kinerja, dan laporan kepegawaian secara digital. Apa fase yang dilakukan? Pada tahap pertama adalah requirement analyze, yaitu tahapan SDLC mode waterfall. Ini adalah analisis kebutuhan awal, yaitu dengan tim analisis melakukan wawancara dengan bagian kepegawaian dan HRD untuk mengidentifikasi kebutuhan. Step apa aja yang dilakukan, yaitu secara logically yang dibutuhkan adalah sistem dapat menyimpan data pegawai, nama, NIP, jabatan, unit kerja. Lalu sistem tersebut juga mempunyai sistem mencatat absensi harian, sehingga dalam logik sistem tersebut kita dapat memahami kebutuhan awalnya. Kemudian sistem dapat menghasilkan laporan bulanan yang berisi absensi, kinerja, dan mutasi. Lalu hanya admin HRD yang bisa mengedit dan mengelola data pegawai. Lalu pegawai dapat login dengan melihat data pribadi dan riwayat absensi. Secara spesifik, kita bisa lihat output yang diinginkan adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS, yaitu Software Requirement Specification. Setelah tahap itu, kita masuk tahap sistem desain. Ada beberapa hal sistem desain yang biasanya akan kita kuasai, yaitu pertama adalah tim perancang sistem membuat desain arsitektur dan database, di mana database tersebut yang secara basically kita butuhkan adalah tabel pegawai, absensi, penilaian, dan user. Lalu setelah itu tahap desain antarmuka atau interfacing, di mana mockup halaman login, dashboard admin, lalu halaman profil pegawai. Lalu setelah tahap itu dipersiapkan, masuk ke tahap desain sistem di mana diagram alur proses atau flowchart dan DFD atau data flow diagram disiapkan untuk sistem designing. Output yang diharapkan ketika fase ini adalah menghasilkan dokumen desain sistem atau sistem desain dokumen atau SDD. Setelah fase desain, maka implementation atau implementasi coding. Pada fase ini, programmer mulai menulis coding berdasarkan desain. Misal di tahap awal backend menggunakan PHP atau Laravel Framework yang menjadi base untuk rekan-rekan menulis script, lalu ada database MySQL sebagai media penyimpanannya, lalu front-end-nya menggunakan HTML, CSS, atau JavaScript. Lalu setiap modul berisi login, absensi, dan laporan dikembangkan secara terpisah lalu digabungkan secara moduler. Output yang diinginkan adalah program aplikasi yang siap diuji. Setelah melewati tahap implementasi, maka tahap masuk ke testing atau pengujian. Tahap ini memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Ada unit system yang khususnya pada unit testing menguji setiap modul, misalnya form absensi akan diujikan per layoutnya. Setelah fase itu integration testing atau menguji interaksi antar modul. Lalu masuk tahap sistem testing, menguji sistem secara keseluruhan, lalu kita gunakan UAT atau User Acceptance Test
Ini misal pegawai HRD mencoba sistem dan memberikan feedback atau umpan balik. Outputnya apa? Outputnya adalah laporan hasil pengujian dan perbaikan bug bila ditemukan lagi. Lalu, tahap keenam adalah maintenance atau pemeliharaan. Setelah berjalan, tim IT akan melakukan pembaharuan sistem, update fitur seperti e-kinerja ataupun yang terkait dengan presensi pegawai. Lalu ada backup data rutin, perbaikan bug minor, di mana luaran yang kita inginkan adalah sistem tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu apa kesimpulannya, ciri-ciri penerapan waterfall? Kita bisa lihat dalam case ini, maka setiap tahap diselesaikan secara berurutan atau tidak ada overlap. Perubahan di tengah jalan dilakukan tanpa mengulang dari awal. Lalu cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil seperti kepegawaian daerah. Secara flowchart ini saya gambarkan pada requirement analysis, kemudian masuk ke sistem design, implementation, testing, kemudian deployment atau maintenance. Oke, terima kasih banyak. Mengenai penerapan, jadi rekan-rekan bisa membuat satu tugas contoh software yang akan dibuat dan dapat diberikan penjelasan pada kolom komentar. Sistem tersebut dibuat basicnya seperti apa, bisa menggunakan firewall seperti waterfall seperti contoh. Kemudian dijelaskan narasi pada kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.